Selamat malam. Semuanya semangat. Terima kasih Ko Dudung, Cihana, dan semua leadership. Elijah Movement namanya movement. Saya percaya gerakan ini akan dipakai Tuhan. Bukan hanya memberkati orang-orang tetapi memberkati banyak sekali gereja-gereja. Amin. Ya, alright. Karena saya dikasih tema tentang worship. Jadi hari ini saya mau di sesi yang pertama saya mendasari dulu sesuatu yang menjadi fondasi dari worship. Karena nanti di sesi yang kedua kita akan banyak bahas tentang praktikal dan lain sebagainya. Tetapi saya rasa saya penting untuk mendasari ini karena kalau enggak, sayang sekali sekarang banyak sekali gereja yang saling membandingkan satu dengan yang lain karena fasilitas. Gereja yang ini punya LED, yang ini punya sound system, itu enggak esensi. Tetapi yang esensi adalah yang saya mau bahas di sesi yang pertama ini. Saya enggak pakai pointer ya, enggak apa-apa ya, nanti teman-teman ikutin aja. Oke, so kita boleh berdoa ya sebentar sekali lagi. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini. Tuhan, ini waktumu untuk berbicara kepada setiap kami, para hamba-hambamu Tuhan, praise and worship Tuhan. Biar kami Tuhan, boleh Tuhan pakai dengan talenta yang kami punya, Tuhan boleh pakai dengan maksimal. Memberkati banyak orang, memberkati gereja-gereja dimanapun Tuhan tempatkan kami Tuhan di kota Bandung. Terima kasih Bapak, bicara kepada setiap kami, kami buka hati pikiran kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin. Saya tuh tadi lagi sebelum ini makan, saya bilang saya tuh ngefans sama Ko Dudung udah dari tahun 90-an. Saya belum main musik, saya belum main keyboard, Ko Dudung tuh udah main piano, enak banget main pianonya kalau nyembah Tuhan. Luar biasa ya. Jadi agak-agak bingung saya kalau saya harus berbagi karena harusnya beliau yang lebih banyak berbagi karena saya belajar banyak sekali dari beliau. Tapi izinkan saya memulai hari ini dari Yohanes 4 ayat 19 sampai 24 ya. Yohanes 4 ayat 19 sampai 24. Kita tahu semua ayat ini mungkin. Kata perempuan itu kepadanya, perempuan Samaria itu kepada Yesus, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi dikatakan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang baca sama-sama, apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, kita baca sama-sama akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita baca perikop ini, yang saya mau ajak teman-teman melihat, perempuan ini punya fokus menyembah Tuhan di gunung atau di Yerusalem. Padahal sebetulnya ayat ini sedang mengajarkan kepada kita, ini fondasi yang paling penting. Fokus kita bukanlah tempat, fokus kita bukanlah alat, fokus kita bukanlah ketika kita ada di gereja manapun, ketika kita ditempatkan di mana, bukan. Tetapi Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita untuk fokusnya berubah. Karena penyembahan sejati tidak ditentukan oleh lokasi, tetapi penyembahan sejati itu ditentukan oleh kondisi hati, katakan hati. Jadi kita menyembah dimanapun, yang penting hati kita. Ya, makanya Yesus bilang kepada perempuan Samaria ini, dia bilang, gak penting kamu, bukan masalah kamu nyembah di gunung, bukan masalah kamu nyembah di Yerusalem, tetapi ya hati kamu nyembah gak? Itu bicara tentang fokus. Ya, itu bicara tentang fokus. Jadi hari ini saya berdoa kita semua di sini, kita punya fokus yang benar, katakan amin. Ya, ketika kita melayani Tuhan di praise and worship, apalagi ya di praise and worship, Bapak Ibu Saudara semuanya ini di stage, kelihatan orang. Ya, kalau kita fokusnya nggak benar, motivasi kita bisa salah. Gitu ya. Saya mulai di gereja kami di tahun 2020, mungkin ada beberapa di sini yang jadi saksi, kita mulai hanya dengan 20 orang. Ya, 20 orang yang melayani di praise and worship pada zaman itu. Kita nggak punya banyak orang, tetapi saya selalu bilang, mau 20 orang, mau cuman 10 orang, bahkan cuman 5 orang yang ada, kita tetap akan menyembah Tuhan. Bukan masalah berapa banyak orang,
berapa banyak alat yang kita pakai, seberapa bagus alat yang kita pakai, fasilitas yang kita pakai. Bukan, itu bukan fokusnya. Yang penting fokus, katakan fokus sekali lagi. Fokusnya yang paling penting. Ketika kita melayani Tuhan, praise and worship, ketika kita menyembah Tuhan, fokusnya itu yang paling penting. Ya, seorang hamba Tuhan, namanya Rick Warren, dia katakan begini, worship is the expression of love and total surrender to God. Penyembahan itu bukan masalah bicara tentang soal lagu, saudara. Jadi sebelum kita masuk ke sesi 2, saya mau kita ada di same page dulu nih. Bahwa penyembahan itu bukan cuma bicara tentang lagu cepat, lagu pelan, praise, loncat-loncat, worship, nyembah Tuhan, angkat tangan. No. Worship, penyembahan itu adalah ekspresi, katakan ekspresi. Ekspresi dari cinta kasih kita kepada Tuhan. Jadi kalau saudara masih bisa menyembah Tuhan, tapi saudara udah gak ngerasain lagi cinta sama Tuhan, ada yang salah dengan itu. Ya, karena worship is the expression of love and total surrender. Artinya penyerahan total. Penyerahan total dari setiap kehidupan kita, hati kita kepada Tuhan, kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, kata worship itu dalam firman Tuhan ditemukan pertama kali, tahu nggak Bapak Ibu Saudara di mana? Di Kejadian. Nanti baca di rumah, Kejadian 22 ayat 2 sampai 3. Abraham waktu itu disuruh, dia udah memimpikan anak yang begitu ditunggu-tunggunya, namanya Ishak. Terus dikatakan di ayat 2 sampai 3, take your son, your only son, kata Tuhan kepada Abraham, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering, dikatakan. Ya, persembahkan dia untuk menjadi persembahan yang luar biasa. Padahal anak yang itu udah ditunggu-tunggu sama Abraham. Kata worship pertama kali muncul di situ. Ketika Abraham disuruh pergi ke gunung bawa anaknya mempersembahkan worship. Ya, expression of love. Bukan cuma ekspresi dari kasih tetapi juga adalah penyerahan total, total surrender. Seringkali kita bisa memuji Tuhan di gereja, kita menyembah Tuhan di gereja, tetapi mungkin kita udah gak punya lagi kasih kepada Tuhan. Mungkin kita ketika Tuhan bilang gini, okay, if you want to worship me, aku mau hidupmu sepenuhnya. Pertanyaannya apakah kita mau kasih kehidupan kita total surrender kepada Dia. Karena yang Tuhan mau, di Roma 12 ayat 1 dikatakan begini, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, baca sama-sama, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bicara tentang praise and worship, penyembahan itu bukan cuma sekedar bicara tentang lagu, bukan cuma bicara tentang lagu cepat, lagu pelan, tetapi itu lebih banyak bicara tentang hati kita yang mengasihi Tuhan. Apakah kita masih mengasihi Tuhan hari ini? Apakah kita betul-betul mau mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan? Karena yang Tuhan mau bukan nyanyianmu, tetapi yang Dia mau adalah hidupmu. Colek kiri kanan bilang, yang Tuhan mau adalah hidupmu. Dia bukan cuma mau saudara nyanyi, tetapi Dia mau kehidupanmu. Dia mau hatimu. Dia mau sepenuhnya kita menjadi miliknya Dia. Oswald Chambers pernah katakan demikian, worship is giving God the best that He has given you. Apa yang terbaik? Kehidupan kita. Kehidupan kita harusnya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saya berdoa hari ini kita mengerti ini betul-betul. Supaya ketika kita melayani Tuhan, kita gak melayani cuma sekedar, ya udah rutinitas aja kita pelayanan. Tapi kita ngerti esensinya dari pelayanan kita. Saya melayani musik pujian penyembahan dari tahun 97. Dari tahun 97 sampai hari ini, mungkin sekarang udah jarang main musik ya. Gitu. Kodudung juga mungkin ya, udah jarang main musik ya kayaknya ya. Panggilannya sudah berbeda mungkin ya. Kita mengembalakan, ngurusin orang gitu ya. Tetapi ya, saya tetap main musik sampai hari ini. Saya tetap mencintai musik. Tetapi saya mengerti bahwa penyembahan saya bukan cuma ketika saya main musik. Karena penyembahan saya yang sesungguhnya adalah saya memberikan hidup saya untuk Tuhan. Penyembahan yang sesungguhnya dari kehidupan saya ketika saya datang kepada Tuhan dan saya bilang, Lord, saya mencintai Engkau lebih dari segalanya.
Ini kehidupan saya, engkau bisa pakai saya. Jadi kalau kita mengerti ini, ketika kita nggak dikasih main musik, kita bisa tetap menyembah Tuhan apa enggak? Masih bisa. Kita di rumah bisa menyembah Tuhan enggak? Bisa. Ketika nggak ada musik kita bisa menyembah Tuhan enggak? Bisa. Karena kita mengerti betul bahwa esensi dari penyembahan adalah kehidupan kita. Memberikan apa yang terbaik dari kehidupan kita untuk Tuhan. Ada seorang yang namanya Jim Elliot. Ya, Jim Elliot ini misionaris muda yang luar biasa dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Ekuador. Di satu waktu di Ekuador dia pergi ke satu suku namanya Auca, ya. Dia menyerahkan segalanya yang dia punya, bahkan bukan cuma menyerahkan apa yang dia punya, tetapi dia menyerahkan nyawanya untuk Injil diberitakan. Dan sebelum dia meninggal, dia menuliskan begini, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." Apa ini? Bingung ya bahasa Inggrisnya. Saya terjemahkan bahasa Indonesia begini, bukan satu kerugian untuk melepas yang sementara untuk sesuatu yang kekal. Dia datang pergi ke satu suku namanya Auca untuk memberitakan Injil. Dan dia bilang, ini hidup saya, aku mau menyembah Tuhan dengan aku memberikan hidup saya. Ini yang terbaik dari hidup saya. Bukan cuma suaranya, bukan nyanyiannya, tetapi kehidupannya. Sehingga dia bilang gini, even saya harus kehilangan nyawa saya sekalipun. Gak apa-apa, karena hidup saya ini di dunia ini sementara. Tetapi kalau saya mati, itu untuk sesuatu yang kekal. Tahukah saudara, dia terbunuh, dia mati. Istrinya namanya Elizabeth, dia kembali ke suku itu, suku Auca. Dan akhirnya seluruh suku itu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bertobat. Itulah penyembahan. Bukan cuma sekedar nyanyian, bukan cuma sekedar lagu. Tapi kita memberikan hidup kita sepenuhnya. Total surrender. Untuk Tuhan bisa pakai. Katakan amin. William Temple one day dalam satu tulisannya dia pernah tulis begini. Worship is the submission of all our nature to God. Penyembahan yang sesungguhnya adalah penyerahan seluruh keberadaan kita kepada Allah. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, talenta yang kita punya, kehidupan yang kita punya. Itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. That's worship. Itulah penyembahan yang sesungguhnya. Dan saya berdoa hari ini kita mengerti. Setiap kita dipanggil untuk mungkin menjadi pelayan Tuhan di praise and worship. Tapi sadarilah Tuhan bukan cuma mau talentamu, bukan cuma mau permainan musikmu, bukan mau suaramu saja. Tapi dia mau hidupmu, katakan amin. Dia mau hatimu, dia mau kehidupanmu, dan dia mau seluruh kehidupanmu. Total surrender kepada dia. Hari ini saya berdoa, saya kasih judul hari ini, sesi ini yaitu The Heart of Worship. Hati dari seorang penyembah Tuhan. Karena pada dasarnya, ketika kita menyembah Tuhan, yang penting adalah hati kita. Amin? Hati kita, kehidupan kita, core system kita. Kehidupan kita dikontrol dari yang namanya hati. Karena core system kita adalah hati kita. So saya mau bagi 3 hal hari ini di sesi ini. Ya, supaya kita punya yang namanya a heart of worship. Hati seorang penyembah. Hati seorang penyembah yang pertama kalau kita belajar dari Yohanes 4 tadi. A heart that seeks God. Hati yang selalu mau mencari Tuhan. Hati yang selalu mau mencari Tuhan. Ya makanya di ayat yang ke-23 dikatakan, but the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father. Seorang penyembah yang sejati, dia selalu mau mencari Tuhan, dia selalu mau mencari Bapa di surga. Ya, kalau kita hari ini bisa melayani Tuhan di mimbar, tapi kita nggak punya lagi yang namanya keinginan untuk mencari Tuhan setiap hari, saya mau kasih saran, lebih baik tinggalkan dulu pelayananmu. Cari Tuhan terlebih dahulu, baru engkau melayani. Karena pelayanan bukan nomor 1. Mencari Tuhan itu yang lebih utama. Saya selalu mengajarkan kalau di gereja kami, saya selalu bilang, banyak teman-teman di sini yang ada di tim Praise and Worship. Sejago apapun dia melayani Tuhan di Praise and Worship. Saya bilang, kalau kamu udah gak punya lagi getaran ketika melayani Tuhan. Kalau kamu udah gak punya keinginan lagi untuk mencari Bapa di surga setiap hari. Lebih baik kamu tinggalkan dulu pelayananmu. Lebih baik kamu mencari Tuhan dulu. Karena itu jauh lebih penting daripada pelayananmu. Karena pelayanan ini sifatnya sementara. Tetapi mencari Tuhan itu sifatnya kekal. Jangan cari sesuatu yang sementara sifatnya teman-teman.
Kenapa? Kalau engkau taruh hatimu dalam pelayananmu, ketika pelayananmu dicabut sama Tuhan, kau akan kepahitan. Kenapa banyak orang kepahitan di gereja? Kenapa banyak orang kepahitan sama pelayanan? Kenapa? Karena fokusnya adalah di sini. Sedangkan Tuhan sedang bilang, hey, bukan the way you worship, bukan cara engkau menyembah Tuhan, mau di gunung, mau di Yerusalem, bukan bagaimana engkau melayani Tuhan yang Dia mau. Tetapi Dia mau kita mencari Dia. Kalau kita taruh identitas kita di atas mimbar ini, ketika Tuhan gak kasih pelayanan, kita akan kepahitan. Tapi kalau kita ngerti betul bahwa esensi dari penyembahan adalah mencari Dia, ketika kita gak ada pelayanan pun, kita akan tetap terus mencari Dia. Amin. Jadi penyembah yang benar adalah orang yang punya hati untuk selalu mau mencari Tuhan. Sikap hati yang selalu mau mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan. Makanya Mazmur kalau kita baca, Daud selalu menulis Mazmur 42 ayat 2 dikatakan jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Dia bilang dia punya keinginan untuk selalu mencari Tuhan. Jiwaku selalu haus. Saya berdoa hari ini teman-teman, di tempat ini, kita masih selalu mau mencari Tuhan setiap hari. Katakan amin. Bukan waktu cuma ketika pelayanan, enggak. Tetapi setiap hari kita selalu mau mencari Tuhan. Yeremia 29:13 katakan begini, apabila kamu cari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, kamu akan menemukan aku. Hari ini saya sungguh berdoa di sesi yang pertama. Kalau saudara udah jauh dari Tuhan, saudara masih bisa pelayanan sih. Tapi saudara sebetulnya hatinya udah jauh dari Tuhan. Come back. Kembali dulu sama Dia. Karena kalau enggak kita mau ngasih apa di mimbar ini? Kita gak bisa memberikan sesuatu yang kita gak punya, bukan? Jadi jangan fokus kita kepada pelayanannya, tetapi cari fokus kita kepada Tuhan terlebih dahulu. Karena Tommy Tenney pernah katakan begini, God is more interested in those who seek Him than in their offerings. Saya suka banget ketika dia tulis dalam bukunya Tommy Tenney, dia bilang, Tuhan itu lebih tertarik sama orang yang mencari Dia daripada persembahannya. Tuhan gak terlalu tertarik dengan persembahannya, Dia gak terlalu tertarik dengan apa yang kita bisa lakukan saja, tetapi Dia lebih tertarik kepada kita semua yang selalu mau datang mencari Dia. Saya berdoa kita setiap hari punya kerinduan, keinginan untuk selalu mencari yang namanya Tuhan. Amin. Kalau pelayanan kita bisa mati-matian ngabisin waktu berapa lama, latihan mungkin 3 jam, 4 jam. Tetapi untuk mencari Tuhan, kayaknya kita gak punya effort, kita gak punya keinginan untuk mencari Tuhan. 2 jam, 3 jam di rumah kita mencari hadirat Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa hari ini, kita bisa kembali ke dalam hadirat Tuhan setiap hari. A heart that seeks God. Amin. Ada seorang namanya Nicholas Ludwig, ya. Nicholas Ludwig ini adalah seorang yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, Nicholas Ludwig von Zinzendorf, susah namanya. Dia adalah bangsawan Jerman, dia punya segalanya. Dia punya kekayaan yang luar biasa, dia gak kekurangan apapun. Tetapi dia berani untuk mengambil keputusan. Dia meninggalkan kemewahan, dia meninggalkan segala yang dia punya untuk membangun satu komunitas doa dan penyembahan. Ya, namanya kalau Bapak Ibu Saudara cari namanya Herrnhut. Herrnhut itu adalah satu gerakan yang luar biasa, doa dan penyembahan. Ya. Dan dia bikin gerakan ini 24 jam sehari, mereka ada doa dan penyembahan selama hampir 100 tahun. Gak pernah hilang gerakan ini. Tetapi tahukah saudara bahwa gerakan ini dimulai dari seorang pemuda, hati seorang pemuda yang selalu rindu cari Tuhan. Dia selalu mau cari Tuhan, dia mau cari Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari kenyamanan dunia yang namanya Nicholas Ludwig ini. Sehingga dia meninggalkan apapun yang dia punya, kekayaannya, semuanya, fasilitas yang dia punya. Sehingga dia mau cari Tuhan dan gerakan ini dimulai. Sehingga banyak orang bisa datang kepada Tuhan, diselamatkan. Banyak orang bertobat, gerakan yang luar biasa. Gara-gara satu orang yang selalu punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Saya berdoa, kita semua di tempat ini punya kerinduan yang luar biasa untuk selalu mencari Tuhan. Amin. Yang kedua, a heart that rooted in truth. Hati yang selalu mau tertanam, katakan tertanam dalam firman Tuhan.
Jadi saya selalu bilang dalam tim saya selalu bilang bohong kalau orang bilang saya cinta Tuhan, saya menyembah Tuhan, tapi dia nggak pernah mau baca firman, itu bohong. Karena sesungguhnya penyembah yang sejati adalah seorang yang selalu bergaul dengan firman setiap hari. Gitu. Makanya kita sekarang di gereja kami, kita selalu memotivasi worship leader untuk ikut kelas teologi, bukan untuk menjadi ahli Taurat, bukan. Tetapi supaya mereka jauh lebih mengenal firman Tuhan. Karena sebagai penyembah Tuhan, penyembah yang benar, dikatakan tidak bisa hidup di luar firman. Yohanes 4 ayat 23-24 dikatakan in spirit and truth, for the Father is seeking such people to worship Him. Kalau kita mau jadi penyembah yang benar, kita harus hidup dalam firman. Katakan amin. Kalau kita nggak pernah baca firman, kalau kita nggak pernah gali, kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan, nggak bisa, saudara. Makanya kenapa kalau banyak worship leader saya bisa tahu yang mana yang hidupnya dengan firman apa enggak. Kalau dia selalu mimpin pujian, keluar kata-katanya haleluya, haleluya, haleluya. Nggak ada yang salah dengan kata haleluya. Tapi kosakatanya nggak ada lagi yang lain. Pernah nemuin worship leader yang gitu? Kalau udah kepepet, kurabaya, sikarabaya, sikararabaya, santar, gitu kan? Kalau udah kepepet gitu. Haleluya, Tuhan itu baik. Pernah ketemu worship leader begitu? Tapi kalau worship leader yang jangan ketawa ngana. Yang worship leader yang hidupnya bergaul dengan firman beda, saudara. Ketika menyembah Tuhan keluar banyak sekali mazmur dari mulutnya. Tapi kalau enggak, kosakatanya sedikit. Makanya jadilah penyembah-penyembah Tuhan yang bergaul dengan firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 katakan firman-Mu adalah kebenaran. Ya, firman-Mu adalah kebenaran. Makanya kita harus belajar firman, kita harus gali firman, kita harus hidupi firman. Supaya apa? Kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ya, John Stott pernah katakan begini, if we do not know God rightly, we cannot worship Him rightly. Kalau kita nggak pernah kenal Tuhan kita nggak pernah bisa menyembah Dia dengan benar. Nah, untuk bisa mengenal Dia, mengenal pribadinya, mengenal karakternya Tuhan, itu lewat apa? Lewat firman Tuhan. Karena firman Tuhan menuliskan banyak sekali tentang Tuhan kita. Sehingga ketika kita membaca firman, ketika kita menggali firman, ketika kita merenungkan firman, ketika kita menghidupi firman Tuhan, kita mengenal Tuhan kita jauh lebih dekat lagi. Karakternya, janjinya kita kenal, kita tahu. Kenapa? Karena kita ngerti firman, kita gali firman, kita hidupi firman Tuhan. Jadi kalau kita mau menyembah dengan benar, kita harus mengenal Allah kita dengan benar. Karena worship pada dasarnya, teman-teman saya mau kasih tahu, worship is rooted in faith, not feelings or outcomes. Penyembahan kita nggak didasarkan dengan emosi, penyembahan kita tidak didasarkan dengan perasaan, tetapi penyembahan kita didasarkan atas setiap firman Tuhan. Katakan amin. Sehingga ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita gali firman Tuhan, ketika kita hidupi firman, iman itu muncul. Karena iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Lah kalau kita nggak pernah gali firman, kalau kita nggak pernah belajar firman, kalau kita nggak pernah baca firman, kita nggak pernah isi hidup kita dengan firman Tuhan setiap hari, gimana iman mau muncul Bapak Ibu Saudara? Kalau iman nggak muncul, penyembahan kita didasarkan apa? Perasaan. Makanya saya nggak terlalu suka kalau ada gereja yang selalu bilang, gimana PW-nya, ngangkat apa enggak? Apa yang mau diangkat Bapak Ibu Saudara? Apa yang mau diangkat? Kalau WL-nya kayak saya mau diangkat, besar. Apa yang mau diangkat? Jadi jangan dasarkan penyembahan itu atas dasar perasaan atau feelings atau emosi dan lain sebagainya. Tetapi dasarkan penyembahan kita di atas dasar yang namanya iman. Iman itu muncul dari firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah isi hidup kita dengan firman, nothing. Nggak keluar apa-apa dari kehidupan kita.
Penyembahan kita kosong. Ya. Ada seorang namanya Horatius, ya ada gambarnya enggak? Horatius Spafford ya. Horatius Spafford ini adalah seorang yang luar biasa. Dia waktu itu satu waktu dia mau pergi naik kapal sama istri dan anak-anaknya. Anaknya ada 4 kalau nggak salah. Mereka pergi berlayar tetapi Horatio masih ada meeting. Sehingga dia bilang sama anak-anaknya sama istrinya, kamu pergi duluan. Ketika dia pergi berlayar, istri sama anak-anaknya, nggak berapa lama kemudian Horatio mau menyusul mereka. Sebelum dia menyusul dia dapat kabar bahwa kapalnya karam. Sehingga istrinya mati. Anak-anaknya mati. Anaknya 4, anak-anaknya mati. Bayangkan gak Bapak Ibu Saudara, punya anak 4, dalam satu momen 4-4-nya mati. Dan dari satu kapal yang karam itu yang survive cuma 1, yaitu istrinya. Sehingga Horatio mau pergi, dia berlayar pergi buat jemput istrinya. Di tengah perjalanan di kapal, di tengah keterpurukannya si Horatio, kehilangan 4 orang anaknya dalam satu waktu. Dia nggak bisa ngelakuin apa-apa, dia mau jemput istrinya. Lalu dia ambil satu pena dan kertas. Dan dia ambil kertas dan lalu dia tuliskan satu lagu yang hari ini kita mungkin tahu. Dia katakan, it is well with my soul, it is well, it is well. Tahu lagu itu ya? It is well with my soul. Saya bingung ketika saya lihat lirik lagunya. Jiwaku baik-baik saja, gimana baik-baik? Orang jelas-jelas anak-anaknya hilang, 4 orang mati dalam waktu yang satu momen begitu saja. Tetapi ketika saya merenungkan, Horatio kenal Tuhannya. Sehingga even dalam keterpurukannya, dia punya faith, dia punya iman. Sehingga dalam keterpurukannya dia masih bisa menyembah Tuhan, dia masih bisa bilang, it is well with my soul. Baik-baik, jiwaku baik-baik saja. Kenapa? Karena dia punya iman dan dia kenal siapa Tuhannya. Pertanyaannya hari ini Bapak Ibu Saudara, teman-teman semuanya, apakah kita kenal siapa Tuhan kita? Kalau enggak, baca firman. Karena ketika kita baca firman, kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Katakan amin. Ya, Charles Spurgeon dia pernah katakan begini, true worship is born of trust. When we cannot trust his hand, we must trust his heart. Penyembahan yang sejati, penyembahan yang benar, itu lahir dari kepercayaan kita kepada dia, kepada Tuhan. Pertanyaannya, banyak orang gak bisa nyembah, kenapa? Karena dia gak percaya sama Tuhannya. Pertanyaannya, saudara tahu gak, kenal gak, percaya gak sama Tuhan saudara? Karena kalau kita kenal, kita adalah penyembah-penyembah yang benar. Dikatakan when we cannot trust his hand, ketika kita gak bisa melihat, kadang-kadang kita nggak melihat tangannya, kadang-kadang kita nggak melihat mujizatnya. Tapi kita harus tetap percaya sama hatinya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, katakan amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, dia tidak pernah meninggalkan setiap kita, amin. Jadi penyembahan bukan berarti situasi kita baik saudara. Tetapi penyembahan ada karena kita percaya Allah itu baik. Saya ulang sekali lagi. Penyembahan kita kepada Tuhan bukan berarti kita situasinya baik. Tapi penyembahan kita kepada Tuhan itu karena kita percaya bahwa Allah kita itu baik. Karena kalau penyembahan kita didasarkan situasi kita yang baik, maka ketika situasi kita tidak baik, kita tidak bisa menyembah Tuhan, saudara. Tapi kalau penyembahan kita didasarkan dengan pengenalan kita akan Tuhan, kita percaya kepada dia. Even dalam situasi terpuruk, kita masih bisa menyembah Tuhan. Amin. Itu yang paling penting. Karena banyak orang didasarkan pada situasinya, ketika dia baik, dia menyembah Tuhan. Kalau enggak, dia enggak menyembah Tuhan. Kalau situasinya baik, dagang lagi bagus, dia melayani Tuhan. Tapi kalau dagang lagi sepi, dia enggak melayani Tuhan. Tapi hari ini kita menyembah karena kita percaya kepada dia. Amin. Kita percaya karena dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang setia. A heart that rooted in truth. Lalu yang ketiga, a heart that led by spirit. Hati yang mau dipimpin oleh roh. Hati kita harus mau dipimpin oleh roh kudus. Makanya ayat 24 katakan begini, and those who worship him must worship in spirit and truth. Selain kebenaran, tetapi penyembahan kita
hati kita harus dipimpin oleh yang namanya Roh Kudus. Ya, itu adalah pekerjaan Roh. Makanya saya bukannya anti dengan anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sekarang. Zaman Om dulu pelayanan. Kagak ada tuh yang namanya in-ear monitor tuh kagak ada. Kagak ada tuh yang namanya MD, kagak ada. Kagak ada yang namanya sequencer atau click track, itu gak ada. Zaman Om pelayanan, WL itu naik gak tahu mau nyanyi lagu apa kadang-kadang. Tiba-tiba G, tiba-tiba D gitu ya. Terus dia bisa nyanyi semau jidatnya dia. Nah sekarang ini saya suka sedih kadang-kadang. Gereja udah dibatasi dengan yang namanya YouTube dan lain sebagainya. Timing dan lain sebagainya, gak ada yang salah dengan itu. Tetapi kita sepertinya membatasi pekerjaan Roh Kudus. Saya berdoa hari-hari ini kita bisa memberikan space, katakan space, buat Roh Kudus bekerja lagi di gereja-gereja. Amin. Jangan batasi dengan klik track. Jangan batasi Roh Kudus dengan 2 kali putaran lagu, 1 koda, 2 kali koda dan ending. Jangan batasi Roh Kudus. Ya, makanya saya selalu bilang memang kita sekarang production team semuanya rapi. Nggak ada salahnya dengan itu, gereja semakin rapi, baik, bagus, excellent. Nanti saya akan bahas di sesi yang kedua. Tetapi jangan batasi Roh Kudus. Karena Roh Kudus masih bekerja di setiap ibadah kita, katakan amin. Ya, jangan batasi. Ya, makanya Roma 8 ayat 26-27 dikatakan begini, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh sendiri berdoa untuk kita. 1 Korintus 2, 10-12, Roh menyelidiki segala sesuatu dan kita telah menerima Roh yang berasal dari Allah. Roh yang membangkitkan Yesus Kristus yang kita rayakan, ya, Paskah, kebangkitan Dia. Roh yang sama ada kepada kita. Roh yang memberikan kuasa. Kuasa kata bahasa aslinya itu dunamis, suatu daya ledak yang luar biasa. Jangan pernah membatasi Roh Kudus bekerja dalam setiap penyembahan kita. Ketika kita menyembah, Roh Kudus bisa bekerja. Roh Kudus bisa mengingatkan, Roh Kudus bisa memberikan rema, Roh Kudus bisa menyelidiki hati kita. Dia bisa menegur kita, Dia bisa mengingatkan kita. Dia bisa menghibur setiap kita, katakan amin. Ya, jangan batasi Roh Kudus. 2023 kita tahu ada satu revival yang terjadi di Asbury, di universitas. Itu adalah satu kampus yang biasa, chapel ya. Kalau kita gereja kami, kita selalu bekerja sama dengan PBC, Portland Bible College. Selalu ada chapel di pagi hari. Di chapel itu sepertinya ya biasa-biasa aja gitu ya. Apalagi Amerika hari-hari ini sekarang udah dunia western itu sudah kehilangan yang namanya gairah lagi. Ketika menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan, udah gak mau lagi orang mencari Tuhan. Tetapi 2023 dimulai dari ibadah chapel yang biasa, gak direncanakan. Tiba-tiba Roh Kudus boom bekerja. Mahasiswa mulai menyembah Tuhan. Ada yang bertobat, ada yang berdoa, berhari-hari gak berhenti. Sehingga gerakan ini terus berjalan. Gak pernah ada berhentinya. Gak ada lampu sorot, teman-teman. Gak ada LED di situ, gak ada. Gak ada MD di situ. Gak ada click track di situ. Kalau teman-teman lihat nanti Asbury, tidak ada teman-teman. Tapi Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bergerak di situ. Hari saya sungguh berdoa, kita bisa memberikan space untuk Roh Kudus bekerja. Amin. Ketika kita menyembah Tuhan. Karena Jack Hayford pernah katakan begini, without the Holy Spirit, we have music. With the Holy Spirit, we have a meeting with God. Tanpa Roh Kudus kita cuma punya musik, mungkin musik yang bagus ya. Dibilangnya bagus sih, oke, musiknya bagus ya Pak, oke. Tapi dengan Roh Kudus kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan, kita memiliki perjumpaan dengan Allah. Bukankah itu yang kita harapkan? Setiap kali kita menyembah Tuhan, bukan cuma soal lagu, tapi soal pribadi yang kita temui yang namanya Yesus. Amin. Dan saya berani percaya setiap gereja kalau kita mengerti ini, penyembahan kita gak akan sama lagi. Kalau setiap kali orang menyembah Tuhan, dia bertemu dengan satu pribadi yang namanya Yesus. Saya percaya revival terjadi.
kegerakan terjadi, revival terjadi. Amin. Biarkan Roh Kudus bekerja. Kasih space buat Roh Kudus hari ini. So, apa aja? Hati yang mau mencari Tuhan, hati yang mau tertanam dalam firman Tuhan, dan hati yang selalu dengan Roh Kudus. Sehingga apa? Penyembahan kita menjadi penyembahan yang benar. Kalau kita menyembah dengan benar, resultnya apa teman-teman? Saya akan tutup dengan ini. Worship results in obedient action. Penyembahan yang benar, ujung-ujungnya harus yang namanya ketaatan. Katakan ketaatan. Kita harus taat. Kalau Roh Kudus mau bawa kita kemana, kita harus taat. Roh Kudus sedang mengingatkan kita, kita harus taat. Roh Kudus sedang menegur kita, kita harus taat. Karena worship without obedience, dengar ini baik-baik. Worship without obedience is empty. Engkau bisa aja menyembah Tuhan 2 jam, 3 jam, tapi kalau hidupmu gak pernah masuk dalam ranah yang namanya ketaatan, maka penyembahanmu akan menjadi kosong. Penyembahanmu akan kosong, gak ada apa-apanya. Ya, sehingga hasil dari penyembahan yang benar adalah harusnya obedience atau ketaatan. A.W. Tozer, saya akan tutup dengan ini. Pernah katakan begini, to worship God is to obey God. Anything less is mere performance. Kalau kita bilang kita menyembah Tuhan tapi kita gak pernah hidupnya taat, maka penyembahan kita, musik kita, suara kita, nyanyian kita hanya cuma sebatas performance. Dan saya berdoa Elijah Movement, kita gak mau cuman keluar suara dari suara yang bagus, nyanyian yang bagus, musik aransemen yang bagus, tetapi kita gak hidup dalam ketaatan. Tapi saya sungguh berdoa setiap kita mau hidup dalam ketaatan. Karena itu adalah penyembahan yang sesungguhnya. Itu adalah penyembahan yang sejati. Katakan amin. Amin. Penyembahan bukan tentang lagu yang kita nyanyikan. Tapi tentang hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ketaatan. Siapa yang mau jadi penyembah yang benar hari ini? Amin. Dasari ini dulu. Sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, kita akan lebih banyak ngomong tentang technical dan lain sebagainya. Saya mau teman-teman tanam ini dulu dalam hatimu. Supaya kita betul ketika kita menyembah Tuhan fokusnya betul. Karena kalau enggak fokus kita bisa salah teman-teman. Amin. Amin. Boleh kita tundukkan kepala sebentar sebelum kita masuk ke sesi yang kedua. Haleluya. Saya boleh minta pemain keyboard enggak? Ruben ya, Ruben. Boleh Ruben. Om Ruben. Saya pelayanan sama Ruben pertama kali tahun 94. Udah tua ya. Main di mana Ben? Dimanapun. Ya, di C, yang penting C ya. Dia transpos ya soalnya. Enggak apa-apa Ben. Ya, di mana ya? Di G, coba G. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menjiratmu, biarkan roh tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin, nyanyikan sekali lagi. Jadikan ini doa kita. Menikmati, biarkan tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama. Sembah dia sebentar. Ucapkan syukur di hadapan. Oh Rabaya Shiki di hadapan. Thank you Lord. Terima kasih buat kasih setiap
hari ini kita ada di tempat ini, itu karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan masih kesempatan kita bernafas, itu adalah anugerah dari Tuhan. Saya sungguh rindu, saya sungguh berdoa buat teman-teman semua yang ada di tempat ini. Kita punya selalu kerinduan untuk mencari Dia setiap hari, setiap waktu. Doa saya kepada Tuhan, selama nafas ini berhembus Tuhan, aku akan terus memuji, menyembah Tuhan. Aku akan terus mencari Engkau. Aku akan terus diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu ada ketenangan. Di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum saya tutup sesi ini, kalau ada teman-teman di sini, mungkin teman-teman masih melayani Tuhan hari ini. Teman-teman mungkin masih main musik, teman-teman mungkin masih memuji, menyembah Tuhan, WL singer. Tapi mungkin getaran itu udah gak ada lagi dalam hatimu hari ini. Cintamu udah gak ada lagi. Sepertinya sama kayak orang pacaran ya. Kalau zaman pacaran sama kawin tuh kadang-kadang beda Bapak Ibu. Kalau udah kawin tiap hari ketemu kayaknya udah biasa kadang-kadang ya. Udah familiar. Tapi udah gak ada getaran lagi. Nah teman-teman mungkin di sini ada yang udah gak ada getaran lagi. Ketika melayani Tuhan kayaknya udah gak ada getaran lagi nih. Kayaknya udah gak punya keinginan lagi nih untuk cari Tuhan. Padahal lagi dulu pacaran pengen cari terus gitu kan. Pengen ketemu terus. Ada dari teman-teman hari ini. Yang mungkin udah kehilangan rasa itu. Gairah itu. Angkat tanganmu dimanapun kau berada. Gak usah lihat kiri kanan. Oh yes Jesus. Ku ingin selalu. Nyanyikan sekali lagi. Bersekutu menikmati, yes Jesus. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, selalu bersekutu denganmu. Menikmati hari, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Gue berdoa Tuhan, bangkitkan kembali gairah itu Tuhan. Gairah untuk mencari Tuhan. Gairah untuk diam dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bangkitkan kembali Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Seringkali manusia yang meninggalkan-Mu Tuhan. Karena kami orang yang gak setia, tapi Engkau Allah yang setia Tuhan. Biarlah Tuhan malam hari ini Tuhan aku berdoa, kami boleh kembali Tuhan. Diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Sehingga gairah itu ada terus setiap hari Tuhan. Gairah itu ada terus setiap hari Tuhan. Thank you Jesus. Aku berdoa Tuhan. Tuhan kau pakai Tuhan. Teman-teman di tempat ini Tuhan menjadi alat Tuhan. Setiap talenta yang ada ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kau boleh pakai dengan maksimal Tuhan. Berkati banyak orang, berkati banyak gereja ya Tuhan. I really pray Jesus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih untuk setiap firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Untuk hadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih materaikan firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah-buah 30, 60, 100 kali lipat. Dan buahnya tinggal tetap bisa dinikmati oleh banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Untuk sesi yang pertama. Kami terus bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya boleh katakan amin, amin, amin. God bless you.